Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tambah bahagia. Selamat datang di Chatterbox Walk the Talk. Hari ini hari Rabu 31 Juli 2024. Ya. Sore ini saya mau bicara lagi tentang Chinese car ya, mobil, karena memang sekarang tanpa kita sadari Tiongkok atau China itu sudah menghangatkan persaingan atau menjadi pemain juga di pasar otomotif, pasar mobil dunia gitu ya. Dan Indonesia ini banyak banget guyuran mobil-mobil China atau mobil-mobil Tiongkok, meskipun memang nggak semua ya, dan juga ada beberapa mobil yang saya suka di China, di Tiongkok sana, justru nggak masuk ke sini gitu loh. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat Chatterbox sebelumnya, di mana saya tuh sangat-sangat menyukai mobil Hongqi di China atau di Tiongkok itu. Cuma memang nggak masuk ke Indonesia ya. Padahal Hongqi itu adalah mobil mewah, mobil lux dari China, mobil mewah dari Tiongkok yang identik dengan mobil kepresidenan dan mobil pejabat China, mobil pejabat dari Tiongkok gitu. Dan mobil yang kerap kali menjadi simbol pemerintahan China, artinya mobil red flag ya. Semua mobil yang saya suka, baik itu mobil yang biasa sampai mobil listriknya, terutama EHS9 atau EHS9 itu yang benar-benar cuanggih pol. Kalau mau mobil yang biasa, no debat. Dari mulai mobil sedan yang mahalnya L5, mobil sedan yang harganya lebih murah dari L5, L1 dan H9, sampai SUV terbesarnya LS9 yang dimensinya sudah boleh dibilang mendekati extended SUV Amerika, hampir 5,7 meter. Itu semua saya suka. Jadi nggak ada satupun mobil Hongqi yang saya nggak suka. Cuman nggak masuk ke Indonesia. Ya, cuman nggak masuk ke Indonesia, itu sayangnya. Ya, coba kalau masuk ke Indonesia, maka akan jadi pilihan menarik dari mobil-mobil mewah di Indonesia yang selama ini didominasi oleh trio Jerman, Audi, BMW, Mercedes-Benz, dan pemain solo dari Jepang, Lexus. Gitu. Itu sayangnya. Ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kepada Anda kan tahu saya ini adalah orang yang menyukai mobil people carrier yang bersasis ladder frame atau body on frame, atau mobil SUV atau Jeep yang berkonstruksi body on frame atau ladder frame. Itu untuk saya kemudikan sendiri, bukan untuk dibawa bersama keluarga, karena mohon maaf ya, saya nggak tega aja membawa mama saya duduk di mobil yang kadang orang menjulukinya sebagai mobil sasis gerobak gitu. Ya, mobil sasis gerobak gitu. Itu saya nggak tega gitu rasanya. Tapi kalau untuk saya pakai sendiri, itu memang mobil yang gagah gitu ya. Nah, beberapa brand-brand China punya mobil yang seperti itu.
Contoh yang masuk ke Indonesia ada Great Wall Motors, tank 300 dan tank Gope, tank 500. Yang disebut-sebut sebagai poor man's Land Cruiser. Ya, walaupun sebenarnya dia arahnya sih bukan ke arah Land Cruiser beneran ya, tapi arahnya lebih ke merival dari Land Cruiser yang Prado, bukan yang 300 ya. Lalu ada lagi ya, ada Beijing Offroad yang bawa BJ40, BJ60 yang lebih besar dari BJ40 itu nggak masuk ke Indonesia. Padahal saya suka mobilnya oke, mobilnya gagah, cocok untuk bersaing di kelasnya Fortuner dan Pajero Sport, dieselnya bertenaga, ya kan? Sangat cocok untuk bersaing di kelasnya Fortuner, Pajero Sport, Everest. Bahkan itu juga masuk ke kelasnya Land Cruiser Prado di sini, tapi nggak masuk ke Indonesia. Lalu ada lagi Maxus D90. Itu SAIC yang bawa MG, yang bawa Wuling di Indonesia ini. Ya. Maxusnya ada juga di sini. Tapi Maxus yang van besar V90 yang ada di sini. Maxus D90 yang saya suka banget itu nggak masuk sini. Padahal kalau masuk sini Maxus D90 itu pecah banget loh. Sama halnya dengan Beijing BJ60 ya, dengan bermesin diesel. Yang lebih keselnya lagi, jujur mobil BJ40 itu saya suka karena dia ibaratan Jeep Wrangler dengan harga yang lebih murah. Ya oke lah, poor man's Wrangler. Tapi kenapa mobil sebesar itu dimasukkan dengan mesin bensin, bukan diesel? Nah ini yang juga yang menyebabkan saya nggak suka dengan Great Wall tank Gope, tank 500. Mobil sebesar itu, mobil segede gaban itu, mobil segede gajah kayak gitu, dimasukkan dengan mesin bensin hybrid, oke lah, bensin hybrid 2000 cc 4 silinder dan turbo sih turbo gitu loh. Cuman kenapa bisa boros? Karena power to weight ratio-nya nggak pas. Andai mobil tank Gope itu dimasukkan mesin V6 atau inline 6 atau mesin diesel sekalipun, nah itu cocok bersaing dengan Land Cruiser 300. Bahkan juga bisa bersaing dengan Range Rover dan Defender yang bermesinkan 3000 cc 6 silinder diesel. Cuma saya nggak ada gitu loh. Nah dia cocoknya, dan dia memang saingan dengan Defender 110 yang 2000 cc 4 silinder hybrid. Kalau nggak salah kodenya ya P berapa gitu, saya lupa. Yang 2000 cc 4 silindernya itu dia. Ini yang jual saya nggak suka. Maxus D90 oke lah, memang pertama sudah out of date. Sisi yang saya nggak sukanya, bentuknya terlalu banget, terlalu ya itu selera ya. Tapi kalau buat saya bentuknya memang oke, dia fungsional. Ketika pakai baju MG Gloster di India itu mewah banget, karena dia basisnya dari Maxus D90 Pro yang varian yang lebih upscale dari D90 biasa. Cuman dua-duanya nggak masuk Indonesia. Nah, dua-duanya nggak masuk Indonesia. Cobalah kalau Maxus D90 dan D90 Pro masuk Indonesia, waduh pecah itu. Bisa gemeteran itu Fortuner, Pajero Sport, Everest gitu.
Karena mesin diesel 2000 cc twin turbonya itu punya tenaga yang mirip-mirip dengan Everest. Dia kalau nggak salah tenaganya sekitar 218 PS ya, tenaganya besar banget. Torsinya ya sekitar segitulah tenaganya lah ya. Sekitar segitu tenaganya. Torsinya 500 Newton meter. Oh, kencang itu mobilnya. Masa saya nggak masuk Indonesia, itu minusnya. Lalu ada lagi mobil body on frame SUV atau Jeep yang saya suka tapi nggak masuk juga ke Indonesia, tapi brandnya ada di Indonesia. Masih satu grup juga dengan tank Great Wall Motor juga. Haval H6 dan Haval H9 itu nggak masuk ke Indonesia juga. Haval H9 baru memang bentuknya lebih mengkotak dari yang sebelumnya, ngebulet banget dan kelihatan banget terinspirasi dari Prado. Ini bentuknya lebih mengkotak ya. Haval H9 itu masih dengan kondenya, jadi lebih Jeep ya, lebih top Jeep Marco Jeep gitu ya. Kan nggak masuk Indonesia. Lalu Haval H6 ya, yang wheelbase-nya panjang itu ya. Kalau itu masuk ke Indonesia, waduh, mohon maaf, mungkin dia cocoknya di kelas Prado ya. Ya bisa Prado masuk. Walaupun yang lebih masuk lagi sebenarnya H9. Cuman dua-duanya nggak masuk Indonesia, sayang banget. Aduh, gitu ya. Ya. Mas sayangnya dua-duanya tidak masuk nggak masuk Indonesia. Aduh, sayang banget. Padahal Haval 9 itu kalau saya lihat dari luarnya keren, gagah gitu ya. Memang benar-benar diset untuk compete with Prado gitu loh. Memang benar-benar diset untuk tempur di kelas yang isinya Land Cruiser Prado. Dan mungkin sekarang di generasi keduanya Haval H9 itu diset untuk membantu GWM tank 700 di atasnya 500 itu untuk berhadapan dengan Land Cruiser 300 gitu. Nah, saya jujur maaf lebih suka GWM tank 700 daripada 500 bentuknya. Bentuknya karena unik. Karena GWM tank 700 itu saya lihat dari gambarnya, dia tidak mengambil inspirasi dari mobil manapun. Walaupun ada yang mengatakan itu adalah poor man's G-Class. Ada yang mengatakan bentuknya mirip banget dengan G-Class, cuman di detailingnya dibedain gitu. Oke, ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Setelah saya telisik, nggak ada tuh elemen-elemen yang ngambil dari G-Class gitu. Atau G-Wagon. Justru tank 300 itu banyak diilhami dari Wrangler gitu. Ngambil inspirasi dari Wrangler. Tapi kalau tank 700, awal pun ada yang mengatakan itu ngambil dari G-Class, oke lah, nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya overall itu bukan sebuah poor man's G-Class. Great Wall tank 700 gitu. Saya akan lebih suka lagi dengan GWM tank 700 andaikan ada pilihan diesel hybrid.
Karena mobil sebesar itu dipakaikan di mesin bensin hybrid kecil 4 silinder pasti boros. Karena dia ukurannya juga lebih besar daripada tank 500. Tank 500 saja saya lihat bentuknya udah gede banget, apalagi tank 700. Gitu. Dua-duanya sebenarnya saya suka, cuman yang saya tidak suka adalah pilihan mesinnya. Oke, ada yang plug-in hybrid yang tenaganya lebih besar lagi di tank Gope. Cuma belum masuk Indonesia. Andai itu yang masuk Indonesia, saya langsung SPK, bener. Karena dia tenaganya lebih besar. Tenaganya lebih besar dan konsumsi BBM-nya juga saya percaya pasti lebih irit daripada yang hybrid biasa. Gitu. Nah, beranjak lagi kita ke yang lain. Ada di antara mobil body on frame Jeep atau SUV apapun namanya dari China, dari Tiongkok ya. Yang benar-benar di antara itu semua hafal H9, hafal H6, GWM tank Gope, DGWM tank 300, GWM tank 700. Kemudian Hongqi LS9 tuh body on frame apa? Body on frame apa? Gak tahu, nanti saya cek lagi ya. Kemudian aduh apa tadi ya? Oh iya, ya itu pokoknya Maxus D90 termasuk D90 Pro ya, kan lupa saya. Ada satu ya, kita skip dulu ya BYD ya, karena jujur ya, mobil body on frame SUV dari China yang benar-benar kepengen saya beli, kalau brandnya ada di Indonesia satu belum ya, dan mudah-mudahan bisa masuk resmi dijual di Indonesia. Sebenarnya nomor satu adalah BYD Yangwang U8 karena mobilnya unik. BYD Yangwang U8, dia sebenarnya bukan ya mobil pure elektrik, tapi dia memiliki mesin bensin 2000 cc yang berfungsi sebagai range extender. Kalau misalkan mobil mesin listriknya, motor listriknya itu range-nya udah habis, maka di extend dengan menggunakan mesin bensinnya itu. Dia sebenarnya RF, Electric Range Extender Vehicle, BYD Yangwang U8 itu. Bentuknya menggoda, tapi mobilnya dia juga unik. Dia memiliki 4-wheel steering yang dia itu bisa belok miring banget dan bahkan bisa melakukan manuver 360, manuver 360 ya. Mobil biasa sih bisa ya. Nah, mobil biasa kan mesti kita rem dulu ya, kita main gas gitu. Kalau ini enggak, dia memang bisa sendiri, bisa melakukan manuver 360, bisa nyelam juga, off-roadnya juga oke. Dan bahkan konon katanya BYD Yangwang U8 ini bisa berjalan seperti kepiting. Itu kalau sudah resmi masuk ke Indonesia loh ya, oleh BYD, Build Your Dreams. Cuma sampai sekarang belum masuk ke Indonesia, BYD Yangwang U8. Ini kita bicara body on frame SUV ya. Kalau MPV-nya, kalau kita bicara mobil MPV, mobil China MPV yang pengen saya beli nomor satu adalah BYD Denza M9.
cuma belum dijual di sini. BYD Denza itu sama halnya kayak Hongqi yang MPV-nya saya lupa. Kalau nggak salah kodenya HQ9 kalau salah ya. Dia itu mobilnya lebih besar dari Alphard dan LM dan lebih mewah juga. Tuh. Tapi kalau kita bicara SUV, kita bicara Jeep ya. Nomor 1 adalah Yangwang U8. Gitu. Oke, I'm not a fan of electric vehicle. Saya dilihatin orang, pause dulu ya teman-teman. BYD Yangwang U8 nomor 1 yang mau saya beli adalah itu sebenarnya. Tapi karena saya pecinta body on frame to land, khawatirnya BYD Yangwang U8 itu bukan body on frame, ibaratnya itu the Chinese Defender, the Chinese Electric Defender ya. Jadi pilihan ada di Dongfeng M Hero 917. Cuman lagi dan lagi Dongfeng ini mobilnya nggak masuk sini. Dan Dongfeng di China itu identik dengan kendaraan militer. Ya. Dongfeng di China, di Tiongkok itu identik dengan kendaraan militer. Sama kayak Hummer. Sama kayak Hummer kalau di Amerika, atau Humvee. Atau mungkin di Indonesia mungkin Pindad ya. Pindad. Tapi bedanya Pindad belum bikin. Pindad sebenarnya udah bikin mobil untuk sipil, tapi dia basisnya dari mobil double kabin yang bodinya dibikin oleh pihak ketiga keempat gitu. Jadi bukan mobil Pindad yang benar-benar dibuild from scratch gitu, belum. Nah, beda dengan Dongfeng M Hero 917. Dongfeng Hero 917 dia besar, lebih besar dari SUV atau body on frame Jeep China manapun, besar, raksasa gitu ya. Tapi dia ini unik teman-teman. Dia sama juga kayak Yangwang U8, BYD Yangwang U8. Dia RF juga, Electric Extended Range Electric Vehicle, RF teman-teman, EREV ya. Tapi mesinnya dia lebih kecil dari Yangwang U8. Tapi sebelumnya saya mau pipis dulu.